Anda kembali di Ainis Malam, pemirsa. Banjir masih menggenangi kawasan Kemang Raya, Jakarta Selatan. Sejumlah mobil yang terjebak banjir dievakuasi. Hingga Sabtu malam ini ketinggian air di Jalan Kemang Raya mulai surut. Sejumlah mobil yang terendam banjir dievakuasi. Ketinggian air di kawasan Kemang Raya ini sempat mencapai 2 meter pada Sabtu siang. Akses jalan menuju kawasan Kemang dari Jalan Antasari pun ditutup. Ya pemirsa, sejumlah mobil yang terendam banjir di kawasan Kemang dievakuasi, dan berikut liputan Megalatu dan juru kamera Ahmad Arianto dari kawasan Kemang, Jakarta. Ya, Jakarta dan sekitarnya diguyur hujan sejak hari Jumat malam dan hingga Sabtu dini hari. Akibatnya sejumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya terendam banjir. Salah satunya adalah di wilayah Jakarta Selatan, yakni di Jalan Kemang Raya yang menuju arah Jalan Antasari ini juga ikut terendam banjir sekitar 1 hingga 2 meter. Dan sampai saat ini juga kami memantau tinggi air juga masih mencapai 1 hingga 2 meter. Dan terus evakuasi dilakukan baik untuk warga dan juga kendaraan yang ikut terendam banjir. Evakuasi kita utamakan yang mobil-mobil kejebak di jalanan, karena juga untuk mobilisasi tim relawan ya, kita utamakan untuk evakuasi dulu yang di jalanan. Kedua, itu pun juga atas persetujuan pemiliknya. Minimal kita pinggirin dari jalan dulu. Terus kedua, yang ada di pinggir-pinggir gedung, kalau mereka minta bantuan evakuasi, ada pemiliknya, kita akan bantu evakuasi gitu. Kendalanya adalah karena ketinggian air mencapai 2,5 meter. Kendalanya adalah kita harus mengaitkan ke bawah, harus menyelam. Ya, untung ada teman-teman dari klub, yang bisa membantu untuk menyelam dan mengaitkan tali sehingga mempermudah dan mempercepat evakuasi tersebut. Terima kasih Pak Agus, selamat bertugas kembali. Ya, memang ini evakuasi akan terus dilakukan karena memang masih banyak mobil yang terendam di Jalan Kemang Raya ini, ada puluhan mobil. Namun pihak dari IOF ini akan terus standby begitu ataupun stay di Kemang ini untuk 2 hari ke depan, sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan dari IOF ini bisa langsung menghubungi IOF sehingga mereka bisa menyelamatkan kendaraan yang keluar dari Kemang Raya. Dari Jakarta, Megalatu, Ahmad Arianto, iNews melaporkan. Dan sementara itu pemirsa, video pengantin naik ember menembus banjir di Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan viral di media sosial. Ya, video ini dibagikan oleh akun Twitter @windy_satria dan mendapatkan banyak komentar netizen. Dengan naik ember, pasangan pengantin ini menembus banjir menyusuri gang menuju tempat akad nikah. Pemirsa, hingga Sabtu malam banjir masih menggenangi perumahan Bumi Nasio Indah, Kelurahan Jatimekar, Kota Bekasi. Sejumlah relawan mengerahkan perahu karet untuk mengevakuasi dan mendistribusikan logistik. Banjir akibat luapan Kali Cilingsi ini memiliki debit air yang cukup deras sehingga membuat akses jalan raya Jatimekar yang berada tepat di depan perumahan lumpuh sementara. Untuk memudahkan mobilisasi, warga dan relawan hanya mengandalkan seutas tali yang terbentang di Jalan Raya Jatimekar untuk memudahkan akses warga yang ingin berjalan kaki menuju ke arah Jatimekar. Dan berdasarkan keterangan tim SAR, banjir di kawasan Jatimekar ini terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kawasan Jatimekar pada Jumat malam.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini selengkapnya, ada rekan Vito Erlangga yang sudah berada di Jatimekar, Bekasi, Jawa Barat. Vito, selamat malam. Bagaimana ketinggian air saat ini di sana dan apakah sudah surut? Silakan. Ya, baik. Selamat malam Salsa dan pemirsa. Sebelumnya dapat kami laporkan bahwa saat ini baru saja sekitar pukul 21.20 hujan kembali mengguyur kawasan Jatimekar, Kota Bekasi dan sekitarnya. Dan saat ini dapat kami laporkan tepat di depan perumahan Bumi Nasio Indah di Jalan Raya Jatimekar. Ini untuk banjir masih menggenangi seluruh badan Jalan Raya Jatimekar menuju ke arah Jati Asih. Namun jika dibandingkan kondisinya dengan sore hari tadi, saat ini sejumlah tim relawan bersama dengan petugas dari 3 pilar ini sudah membuka akses jalan meskipun banjir masih menggenangi seluruh permukaan jalan. Akan tetapi kami tadi sempat memantau sejumlah warga dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 ini nekat menerobos banjir. Alhasil sejumlah kendaraan ini terpantau mogok di tengah jalan. Kemudian dapat kami laporkan tidak jauh dari Jalan Raya Jatimekar, tepatnya di perumahan Bumi Nasio Indah, tepat di tempat di mana saat ini saya melaporkan, banjir masih menggenangi kawasan perumahan lebih dari 2 meter dan saat ini hingga saat ini proses pendistribusian bantuan logistik masih dilakukan oleh sejumlah tim relawan baik dari BPBD maupun dari tim relawan dari sejumlah aliansi masyarakat. Untuk pendistribusian logistik ini didistribusikan menggunakan perahu karet, yang mana para relawan ini menggunakan perahu karet menyusuri setiap rumah warga dan mendatangi warga yang saat ini memang mayoritas masih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Kemudian Salsa dapat kami laporkan bahwa memang akibat dari banjir ini setidaknya berdampak kepada sekitar 430 kepala keluarga di 2 rukun RW, di 2 rukun warga maksud kami, yaitu di RW 15 dan RW 16 Kelurahan Jatimekar, yang mana jika berdasarkan keterangan dari tim SAR ini sejumlah warga lebih memilih bertahan di tempat tinggalnya. Namun selain melakukan pendistribusian logistik, tadi dari tim relawan juga melakukan evakuasi. Total lebih dari 400 warga hingga malam hari ini sudah dievakuasi dan warga mayoritas lebih memilih untuk tinggal sementara di tempat kerabat terdekatnya. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Vito Erlangga atas laporan lengkapnya dari Jatimekar, Bekasi, Jawa Barat. Dan pemirsa, di informasi selanjutnya, perahu milik Pol Airut yang sedang mengevakuasi korban banjir di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terbalik terhantam derasnya arus air. Akibatnya seorang ibu dan anaknya hilang terbawa arus banjir dan kini masih dalam pencarian petugas. Korban banjir menangis saat mengetahui anggota keluarga mereka hilang ditelan arus banjir. 2 orang dikabarkan hilang saat dievakuasi petugas menembus derasnya banjir di Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Tim SAR yang berada di lokasi kejadian masih terus mencari korban Hasyatul Mukminah dan anaknya yang masih balita Miftahul Khair. Suami korban saat dievakuasi menggunakan perahu yang berbeda dan tidak bersama dengan istri dan anaknya. Dia mau ngomong apa sama mertua, sama keluarga? Enggak, waktu evakuasi dia abang belakangan aja. Belakangan dia. Yang terakhir, yang dia yang pertama. Terus perahunya memang terguling gitu. Iya, kembali. Abang ikut di perahu itu? Enggak, dia masih di atas. Di atas. Jadi istrinya duluan sama anaknya. Sama anak-anaknya yang lain. Yang cewek-cewek semua. Anaknya berapa tahun, Bang? 4 tahun. Cewek. Cowok. Sama istri saya. Dalam evakuasi korban banjir, petugas mengaku terkendala oleh arus banjir yang deras. Ya, walaupun kami mengalami hambatan karena memang arusnya cukup deras, ya, dan yang dievakuasi juga cukup banyak. Ini kita masih berlangsung evakuasi dan dari evakuasi itu kita tempatkan di posko. Posko kita tempatkan di setiap area yang terdampak banjir. Polisi juga menjelaskan banjir di permukiman warga ini disebabkan oleh tingginya curah hujan dan meluapnya Kali Cilemah Abang, Cikarang Utara.
Dari 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17 desa yang terendam banjir dengan ketinggian air hingga 3 meter. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Sofyan, iNews melaporkan. Dan sementara itu pemirsa, akibat curah hujan yang tinggi, banjir merendam sejumlah wilayah di Tangerang. Salah satunya di perumahan Ciledug Indah, Kota Tangerang, di mana ratusan rumah warga terendam banjir. Luapan Kali Angke membuat ratusan rumah warga di Ciledug Indah 1, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang terendam banjir. Banjir merendam sejumlah kendaraan bermotor. Banjir juga memutus akses jalan utama Kiai Haji Hashim Asy'ari yang merupakan penghubung antara wilayah Tangerang dan DKI Jakarta. Petugas BPBD belum dapat mengevakuasi seluruh warga karena terkendala arus banjir yang sangat deras dan keterbatasan perahu yang diterjunkan ke lokasi. Kalau mungkin sudah biasa di sini, mungkin warga sudah merapikan, sudah ada di war-war, mungkin dia udah persiapan untuk. Apakah semua warga sudah dievakuasi semua, Pak, sejauh ini, Pak? Evakuasi warga belum semua. Kita masih evakuasi yang di wilayah Duren Villa. Banjir juga merendam kawasan Pondok Maharta, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Banjir akibatkan akses jalan Pondok Kacang Raya yang menghubungkan Tangerang Selatan dengan Ciledug Kota Tangerang terputus. Banjir dengan ketinggian 1 meter lebih akibat curah hujan tinggi sejak Sabtu dini hari. Pihak BPBD Tangsel mencatat ada 13 lokasi titik banjir di Tangerang Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi potensi hujan lebat masih akan terjadi di wilayah Jabodetabek hingga awal Maret 2021 ini. Dan Kepala BMKG meminta masyarakat untuk waspada terhadap potensi hujan lebat yang akan terjadi pada tanggal 23 hingga 24 Februari mendatang. Kita waspada hari ini, kesimpulannya, hari ini kita masih harus waspada. Ya. Kemudian waspada berikutnya tanggal 23 dan tanggal 24. Itu yang perlu kami tekankan. Nah, jadi itu untuk kondisi Jabodetabek, dan berikutnya untuk kondisi seluruh wilayah Indonesia potensi sepekan ke depan. Jadi dalam sepekan ke depan BMKG memprediksi masih dapat terjadi atau masih terjadi potensi hujan dengan intensitas lebat, bahkan disertai kilat petir dan angin kencang. Hampir merata di seluruh wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan. Di mana saja, ini mulai dari Aceh sampai Papua. Ada di sini tercatat 28 provinsi